Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini minggu ini kita masuk perkuliahan. Kita masuk pertemuan 9, di mana dalam pertemuan 9 ini materinya mengenai perancangan berorientasi objek. Jadi pokok bahasannya ini mengenai perancangan sistem tentang objek oriented. Jadi perancangan sistem yang khusus membahas objek oriented, yaitu untuk pokok bahasan hari ini. Oke, objek. Nah, kaitannya dengan sistem berorientasi objek. Nah, dalam sistem ini tentunya terdiri dari objek, di mana objek ini nanti ada objek real dan objek abstrak. Kalau objek real tentunya bisa kita lihat ya, kita bisa memindahkannya atau memegangnya. Tapi kalau objek abstrak ini kita hanya bisa melihat visualnya saja. Jadi kita bisa melihat rancangan visualnya saja untuk objek abstrak. Beda dengan objek real. Nah, untuk objek real itu nanti dibagi menjadi dua. Objek benda mati dan objek hidup. Benda mati ya contohnya ada buku, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, kalau hidup ya contohnya ada dosen, ada mahasiswa, ada customer, ada supplier. Itu objek hidup dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan perancangan. Nah, ini nanti objeknya lebih ke mana? Ke arah mana? Yaitu ke arah objek abstrak. Jadi kaitannya dengan objek, nah, yang terkait dengan sistem yang akan kalian pelajari adalah objek abstrak, yaitu berupa rancangan visual program yang akan kalian buat. Jadi objek abstrak ini nanti berupa rancangan program yang akan kalian buat. Nah, ini namanya objek abstrak. Oke, selanjutnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain berorientasi objek. Yang pertama, kalian harus paham dan bisa mendefinisikan konteks atau konsep dan interaksi eksternal dengan sistem. Jadi konteks atau konsep dari sistem yang akan kalian buat itu nanti seperti apa konsepnya. Ini kalian harus paham. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah desain arsitektur sistem, di mana kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan 5 dan 6 mengenai desain. Nah, desain arsitektur di sini adalah nanti fungsinya untuk mengetahui proses bisnis atau alur dari sistem yang akan kalian buat. Nah, makanya di sini kalian harus paham. Oke, yang ketiga yang perlu dipahami adalah kalian harus bisa mengidentifikasikan objek utama dalam sistem yang akan kalian buat. Jadi objek utamanya apa saja nanti dari sistem yang akan kalian buat. Nah, ini kalian harus bisa mengidentifikasikan. Kemudian yang keempat, mengembangkan model desain. Jadi desain yang sudah kalian buat nanti dikembangkan lagi. Nah, kemudian yang kelima, kalian harus bisa menentukan desain interface dari sistem yang kalian buat atau tentukan antar mukanya apa saja. Jadi desain interface-nya apa saja. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain berorientasi objek. Nah, selanjutnya
Nah, keuntungan utama yang bisa diperoleh dari membuat desain objek oriented atau dikenal OOP ya. Nah, pertama adalah sistem analis dapat menghemat waktu. Kemudian menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. Nah, kemudian yang kedua, programmer dapat menerjemahkan desain ke dalam kode. Nah, objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan modul program yang dapat digunakan kembali atau reuse yang telah diuji dan diverifikasi. Ini beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan atau pembuatan rancangan OOP. Selanjutnya, nah di sini poin pertama adalah mengidentifikasikan kelas objek. Nah, caranya tujuannya di sini nanti untuk mengidentifikasikan kelas objek dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama, gunakanlah analisa gramatikal. Jadi di sini mainannya adalah analisa kalian. Jadi analisa kalian itu harus hidup atau harus jalan ketika merancang sebuah sistem. Tentunya dengan bahasa yang simple atau bahasa yang mudah. Oke, kemudian yang kedua, gunakan entitas nyata dalam domain aplikasi. Nah, di sini misalnya tadi sudah saya jelaskan objek itu terdiri dari dua, yaitu objek real dan objek abstrak. Nah, ini contohnya misalnya aplikasi seperti dalam domain aplikasi ya, seperti mobil, peran dari manajer atau dokter, kemudian acara seperti permintaan, interaksi seperti pertemuan, lokasi seperti kantor, unit organisasi seperti perusahaan. Nah, itu entitas. Jadi entitas itu tidak hanya manusia ya. Jadi entitas di sini bisa mobil, bisa dokter, terus kemudian bisa departemen, bisa bagian, bisa divisi, bisa organisasi, bisa sebuah lembaga, dan lain-lain. Nah, jadi rubah mindset kalian bahwa entitas itu tidak hanya manusia. Jadi aktor di sini bisa lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, gunakan analisis berbasis skenario. Jadi di sini kalian buat skenario atau alur ya, alur dari sistemnya. Jadi misalnya di sini skenario customer mau melakukan pembelian. Nah, ini skenarionya seperti apa? Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan seorang customer ketika melakukan pembelian di sistem itu bagaimana? Nah, ini dibuat skenarionya. Nah, jadi fungsi skenario itu ya untuk menggambarkan interaksi dari aktor ini terhadap sistem. Contohnya tadi ketika melakukan pembelian. Nah, jadi seperti apa? Itu ya. Nah, yang kedua, istilah dalam objek oriented. Di sini tadi objek. Objek sudah saya bahas tadi ya. Jadi ada apa saja objeknya. Nah, di sini objek itu adalah sebuah konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, tadi objek berupa apa? Ada berupa objek real dan objek abstrak. Objek real tadi terdiri dari benda mati atau benda hidup atau orang ya, seperti manusia. Manusia ini seperti ada dosen, mahasiswa, atau karyawan, customer, supplier, dan lain-lain. Objek tempat, di sini nanti ada kantor, gedung, toko. Objek abstrak, ada tadi form transaksi, form jadwal, kemudian form peminjaman. Ini objek abstrak. Objek abstrak ini lebih ke program yang akan
kalian buat ya, atau ke sistemnya. Kemudian objek organisasi, di sini nanti ada divisi IT, HRD, personalia, finansial, dan lain-lain. Nah, objek peralatan atau benda, di sini nanti ada mobil, buku, baju. Nah, ini ya contoh dari objek. Atribut ini adalah ciri-ciri dari objek. Karakteristiknya ya, atau ciri-ciri. Misalnya objek mobil. Mobil di sini kan atributnya ada apa saja? Ada warna, plat nomornya, kapasitas bahan bakarnya berapa, kemudian mereknya apa. Ini kan bisa dikategorikan ke dalam atribut. Atau misalnya mahasiswa, atributnya apa mahasiswa? Ada NIM, nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Itu atribut objek mahasiswa. Nah, selanjutnya metode atau operation. Nah, operation ini adalah tingkah laku dari objek. Jadi tingkah laku dari objek ini apa saja? Nah, misalnya mahasiswa, metodenya apa? Bisa berjalan, bisa menangis, bisa marah. Nah, itu metode atau operation atau tingkah laku. Nah, kalau program misalnya form barang. Form barang operasinya ada tambah, ada edit, ada hapus, ada simpan. Nah, itu metode untuk objek abstrak. Contohnya form barang. Nah, selanjutnya adalah pesan. Pesan di sini nanti perintah yang memberitahu sebuah objek untuk melakukan metode tertentu. Pesan ini digambarkan dengan menggunakan simbol relasi ya. Jadi simbolnya adalah nanti relasi. Pesan. Jadi yang menghubungkan ya. Nah, ini contohnya nih. Ini pesan, jadi relasi. Nah, ini simbol apa ini? Simbol asosiasi pasif atau realization. Nah, ini yang menghubungkan objek satu ke objek lainnya. Nah, ini pesan atau relasi. Jadi sebuah antara objek satu dengan objek lainnya itu dihubungkan oleh pesan atau relasi. Nah, ini misalnya student, ini atributnya dari student, ada nama, address, telepon, dan lain-lain. Kemudian metodenya ada add student, delete student, add witness, change address, ada tambah address, tambah telepon, tambah status, update witness, record, dan lain-lain. Nah, ini ya contoh dari metode dan atribut. Nah, selanjutnya kelas. Kelas di sini adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama. Nah, di sini nanti ada istilah superkelas dan subkelas. Nah, superkelas ini nanti adalah merupakan generalisasi ya atau pewarisan sifat dari suatu himpunan kelas-kelas yang berhubungan. Nah, kalau subkelasnya itu adalah jenisnya atau pewarisan sifatnya atau spesialisasinya. Jadi ada istilah umum khusus ya. Jadi umumnya itu adalah disebut sebagai superkelas. Nah, khususnya atau jenisnya disebut sebagai subkelas. Nah, misalnya di sini contohnya kendaraan. Nah, kendaraan ini kan umum ya. Umum. Nah, jenisnya apa saja? Ada truk, sepeda motor, sepeda, andong, kereta, pesawat. Nah, itu jenisnya. Atau subkelasnya. Superkelasnya ya kendaraan. Nah, itu ya. Nah, contohnya
Di sini misalnya kendaraan. Nah, kendaraan tadi ada mobil, ada pesawat, kereta, busway, motor, sepeda, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya mobil, di sini ada minibus, ada apa namanya, truk, ada Avanza, sedan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya hubungan antara objek satu dengan objek lainnya disebut sebagai meseks atau relasi. Nah, relasi dalam objek oriented itu biasanya menggunakan asosiasi. Selanjutnya adalah karakteristik objek. Ini nanti ada 3 karakteristik dari objek. Ini nanti ada encapsulation, ada inheritance, ada polymorphisme. Jadi ada 3 karakteristik dari sebuah objek. Oke, saya lanjutkan pada karakteristik objek ya. Tadi saya sebut ada 3. Yang pertama adalah encapsulation atau pembungkusan. Nah, pembungkusan ini atau disebut sebagai kapsul ya. Kapsul itu kan memang dibungkus ya. Nah, ini merupakan dasar untuk pembatasan ruang. Jadi pembungkusan di sini adalah pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Jadi tidak semua sistem itu bisa diakses oleh pengguna. Nah, dengan demikian objek atau prosedur dari luar tidak dapat mengaksesnya. Jadi data terlindungi dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Jadi di sini tidak semua sistem yang kalian buat itu bisa diakses oleh pengguna. Itu ya, konsep dari pembungkusan. Nah, contohnya di sini adalah ATM. Pernah ke ATM? Saya rasa sudah semua ya. Oke, ATM. Oke, contohnya adalah ATM. Nah, di sini ada nasabah atau kalian ya, nasabah ya, atau customer, nasabah ya. Di sini nasabah ketika mau melakukan transaksi di ATM, pastinya di sini nanti input PIN ya. Nah, input PIN, kemudian nanti ATM validasi ke database server. Nah, gambarannya gini. Kalian pergi ke ATM ingin melakukan transaksi ya, entah itu pembayaran, pembelian pulsa, pembayaran listrik, pembayaran telepon, atau transaksi lainnya. Nah, tentunya pertama yang harus kalian lakukan adalah memasukkan kartu debitnya, kemudian kalian klik PIN ya, kemudian kalian pilih menu yang akan kalian lakukan. Jadi kalian melakukan transaksi apa? Misalnya tarik tunai 1 juta. Nah, kalian tinggal pilih tarik tunai 1 juta. Nah, terus kalian lanjutkan proses transaksinya. Nah, setelah itu tentunya uang keluar ya dari ATM. Kemudian setelah uang keluar, kalian selesai melakukan transaksi tarik tunai. Nah, pertanyaannya,
ketika kalian dari awal input PIN sampai proses uang keluar, itu kalian diberitahu sistem nggak caranya bagaimana uang itu keluar? Tahu-tahu kan sudah keluar saja ya. Nah, tentunya kalian tidak diberitahu oleh sistem. Nah, di sini tentunya ada pembatasan akses informasi yang dilakukan sistem. Jadi tidak semua akses informasi itu bisa dilakukan oleh nasabah. Nah, ini contoh dari encapsulation. Bisa dipahami konsepnya ya, encapsulation atau pembungkusan. Nah, selanjutnya contoh yang karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua adalah inheritance atau pewarisan sistem. Nah, pewarisan sistem ini nanti adalah menyatakan, teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut. Jadi di sini pewarisan sifat ada nanti pewarisan sifat atau generalisasi dari sifat umum ke khusus atau dari superkelas ke subkelas. Contohnya apa? Contohnya tadi kendaraan. Kendaraan itu umum ya atau superkelasnya. Nah, subkelasnya atau khususnya atau jenisnya tadi contohnya ada motor, mobil, pesawat, kereta, busway, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut sebagai pewarisan sifat. Nah, contohnya di sini tabungan. Tabungan di sini ada deposito, ada kartu kredit. Itu ya. Nah, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah polimorfisme. Nah, polimorfisme ini nanti adalah aksi yang sama yang dapat dilakukan terhadap beberapa objek. Jadi di sini konsepnya dari polimorfisme ini adalah contohnya begini. Kalian misalnya ini lagi kuliah mata kuliah RPL ya. Jadi kalian judulnya, jadi kalian melakukan perkuliahan nih, mata kuliah RPL. Tapi kalian sambil kuliah, mendengarkan penjelasan saya, juga misalnya sambil main game, atau sambil kerja, atau sambil makan, atau sambil tiduran. Nah, itu kan kalian melakukan dua hal ya, atau beberapa hal ya. Jadi ketika kalian judulnya adalah melakukan perkuliahan, tapi di sini nyatanya kalian bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus dalam satu waktu. Ya contohnya tadi kuliah, sekaligus tiduran, sekaligus makan, sekaligus kerja, sekaligus main game, atau sekaligus chatting di grup dan lain-lain. Nah, ini sifat polimorfisme. Jadi dalam satu waktu bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus. Ini sifat polimorfisme. Contohnya, di sini contohnya ada kasir. Kasir ini melakukan penghitungan penggajian per bulan. Nah, di sini si kasir menghitung total gaji. Jadi dia nanti menghitung total gaji siapa saja. Ada gaji karyawan full time, part time, dan temporary. Nah, ini kan judulnya dia menghitung total gaji karyawan. Tapi dia melakukan beberapa kegiatan, yaitu menghitung karyawan tetap, karyawan sementara atau honorer. Karyawan part-time itu honorer ya, atau kontrak, dan karyawan sementara atau temporary. Nah, ini konsep dari polimorfisme. Saya rasa bisa dipahami. Oke, selanjutnya adalah mengenai perbedaan program terstruktur dan berbasis objek. Nah, perbedaannya apa? Nah, yang pertama terstruktur atau berbasis web. Nah, ini yang pertama adalah perancangan sistemnya. Kalau terstruktur ini menggunakan DFD.
Kemudian yang kedua, dekomposisi masalah dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi atau proses secara hierarki. Mulai hierarki mulai dan konteks sampai proses-proses yang paling kecil. Kemudian bahasa pemrogramannya ada HTML, PHP, JavaScript, CSS, dan CGI. Metodenya prosedur atau fungsi. Nah, itu ciri-ciri dari program terstruktur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya ada program sistem akademik. Nah, sistem akademik ini nanti ada mainnya. Nah, mainnya ini nanti ada prosedur pengambilan kuliah, penjadwalan, penilaian. Nah, ini prosedurnya. Nah, ini contoh dari sistem akademik untuk program terstruktur atau berbasis web. Nah, kemudian yang kedua, program berorientasi objek atau OOP. Nah, ini rancangannya menggunakan UML. Kemudian dekomposisi masalah dilakukan berdasarkan objek atau konsep. Kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan Simultac, Eiffel, C++, Java, Python, PHP, COBOL, Visual Basic, dan lain-lain. Metodenya adalah berdasarkan kelas atau objek. Beda dengan terstruktur tadi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada kelas dosen, jadi sama-sama sistem akademik. Tapi di sini nanti ada kelas dosen, kelas jadwal, kelas mahasiswa, kelas kontrak kuliah, kelas kuliah. Oke, ini ya untuk materi hari ini mengenai perancangan sistem berorientasi objek. Silakan kalau ada poin-poin materi yang belum jelas bisa didiskusikan di grup.